Sudah bagus, bongkar lagi. Sudah bagus, bongkar lagi PT Intan. Coba. Gubernur Deddy Mulyadi geram bukan main ketika melihat trotoar di daerah Subang yang sudah dipercantik ternyata dibongkar lagi gara-gara proyek galian kabel. Deddy Mulyadi nampak begitu geram melihat trotoar jalan Provinsi Jawa Barat yang harus kembali dibongkar akibat terkena proyek galian kabel di kawasan Subang. Padahal trotoar tersebut sudah dipercantik tetapi malah dibongkar lagi dan terlihat kotor. Gimana kok Pak gini lagi? Nggak, saya mau stop dulu deh. Saya balikin dulu seperti awal. Ya. Kok nggak berubah sih? Ini diamparin Pak. Nggak, imparin gimana? Ini pakai apa? Kenapa nggak ngemodal kalau mau pakai terpal? Saya udah instruksi juga Pak kemarin tuh. Ya kan? Saya untuk faktanya pakai spanduk. Ya. Terus saya pertanyaan, ini kan barang pabrikan Pak. Ya. Bapak bisa ganti dengan barang pabrikan Itu lagi nggak? diganti lagi Pak nanti. Hah? Diganti lagi yang baru. Saya nggak percaya. Deddy Mulyadi menegaskan, seharusnya pemilik proyek galian kabel memiliki perencanaan yang lebih matang ke depannya. Sebaiknya pengerjaan proyek kabel berbarengan dengan pembuatan trotoar, sehingga lebih murah dan tidak merusak pekerjaan yang sudah selesai. Deddy Mulyadi begitu geram melihat trotoar yang sudah indah dan rapih, kini dibongkar lagi, gara-gara proyek galian kabel. Sama camat, ini bukan kewenangannya camat. Gimana camat? Orang camat nggak ngomong apa-apa ke saya. Ini kan alokasinya Pemprov Pak, di jalan provinsi. Gubernur Jabar tersebut menyesalkan pemilik proyek yang tidak meminta izin terlebih dahulu, padahal lokasinya dekat dengan kediaman Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi juga menyarankan agar pengerjaan galian kabel sebaiknya menggunakan saluran air daripada harus membongkar trotoar. Selain itu, Deddy Mulyadi menganjurkan pengerjaan galian kabel dilakukan secara bertahap, tidak langsung dikerjakan di sepanjang trotoar. Tapi kan airnya nggak terlalu gede. Menurut saya secara teknologi kan lebih baik menggunakan saluran. Di negara-negara maju juga begitu. Aduh. Kalau kita mengikuti yang awal kan kita kan survei ulang ya Pak ya. Menurut PT titiknya jadi mengikuti. Iya. Tuh pegawainya nggak kasih asuransi. Udah dikasih. Sekarang Mana? udah lengkap. Jadi Mana? Mereka nggak tahu tadi. Nah, udah dikasih tahu Pak, ini mandornya. Itu udah di briefing lagi. Jadi misalkan ada yang tanya kita di PT apa, kita di cover BPJS juga. Ya karena mereka harusnya Bapak ketika perjanjian kerja perusahaan, itu kan pekerja Bapak itu ngomong nih pimpinannya, mandornya, kamu kerja di sini, upahnya sekian, jaminan kamu kecelakaan kerjanya ini, dijelasin. Jelas ya, udah Pak. Udah tadi nggak tahu dia. Kemarin briefing Pak, udah Pak. Hari pertama pasti naik KTP. Ya, di KTP juga. Ini dulu seblok Pak. Ya Pak, ini kan perapihan maju Pak, estafet. Awalnya kan yang di sana. Kan ini harusnya nutupnya. Kenapa sih Bapak nggak mau ngemodal sih pakai yang beginian? Itu kemarin udah dikasih. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kan belinya kurang. Ya, ini kita udah order lagi Pak, udah tambah lagi. Harusnya pakai terpal. Ya, siap. Proyek galian kabel memang sering menjadi persoalan di masyarakat. Tidak hanya mengganggu keindahan, adanya proyek galian kabel juga sering menghambat aktivitas masyarakat sehingga menimbulkan kemacetan dan kesulitan akses pejalan kaki. Kan harusnya gini Pak, kerjanya seblok. Oleh Bapak blok dipasang lagi, dibersihkan lagi. Gitu loh Pak. Kita dulu, sebentar dulu. Ini lagi ngurusin pekerjaan dulu sebentar, mohon maaf ya. Ini kan harusnya seblok dulu. Ini selesaiin, jangan dulu ngaca. Wah ini terpalnya juga dia nggak dikasih terpal, cuma segitu. Kehabisan kan. Bukan nggak kehabisan, belinya sedikit. Ya, kita lagi order lagi Pak. Karena kan tambah tim kemarin dadakan Pak. Iya Bu. Ini yang bekas Bapak kan? Ya, ini bekas kita. Ya pertanyaan saya, kembali ke semula nggak? Ini Belum. belum disemprot Pak.
disemprot. Coba semprot dulu, saya lihat dulu Siap, nanti. siap semprot. Ya. Bawa aja. Ya. Kerjanya yang rapi. Siap, siap. Dan nanti ke depan kasih tahu sama bosnya. Siap. Kenapa nggak gunakan saluran air? Kalau jadi bingung, Mana? kalau kita bongkar, Ah. kalian di lubangin itu kan. Juga kita Ya unitnya diangkat dulu. diangkat dulu aja. Ya, iya Oke, dong. Siap, kalau diizinkan kita. Ya nanti ngomong sama PU-nya, Siap, siap. unitnya diangkat Diangkat dulu. dulu ya, Pak, ya. Siap. Pasang galian kabel di bawah unit, itu yang paling aman. Siap. Dibanding di bawah trotoar. Siap. Menurut Bapak, lebih aman di bawah saluran, lebih aman trotoar? Bawah unitnya. Di bawah saluran kan? Atau kenapa sama bosnya bisa nggak sih terkoordinasi pekerjaan itu gini loh? Rencana Pemprov atau Pemkab atau PU pusat bangun drainase kapan? Bangun trotoar kapan? Kan pekerjaannya bisa bareng. Itu sempat dibahas juga pada Nah. di Belanja buka ke depannya nih, seperti itu Pak. Iya, ke depannya. Jadi yang satu gali buat trotoar, yang satu gali buat saluran air, kan biaya upahnya lebih rendah. Bisa kolaboratif. Ya. Upahnya tidak 2-3 kali menurut saya ini upah. Satu upah yang gali, dua upah pasang kembali, ya kan? Ketiga upah mengembalikan kembali. Tiga, Bapak punya 3 upah, di sini punya 3 upah, negara kan jadi rugi. Kan kalau barang kan lebih murah. Iya kan Pak? Bukan, ini kan Bapak gali. Yang mengerjakan trotoar gali dulu, pasang lagi. Selesai rapi. Nanti Bapak pasang, Ya. gali lagi, pasang lagi. Ini biayanya jadi bangun trotoar jadi 2 orang loh. Kan mahal biayanya. Kenapa nggak ini programnya mana? Apa? BUMN mana? Kita jadwal Pak, jadi nanti seluruh. Iya, Abjatel. Yang kabel-kabel ini mau pindahin ke bawah. Ya, betul. Ya tinggal bareng aja Abjatel ketemu gubernur. Ya, siap. Atau nanti saya panggil dia Abjatelnya. Biar perencanaan kerja yang tahun 2027 itu dipamparin 2026 sinkron dengan pekerjaan kita. Jadi kolaborasi ya. Ya iya, nggak kayak gini. Udah pekerjaan bagus, bongkar lagi. Pekerjaan bagus, bongkar lagi. Ya kan? Nah nanti yang Abjatel keluar duitnya banyak, PU keluar duitnya banyak lagi. Kan rugi negara. Ya nanti bersihin dulu. Siap. Ya. Jadi, Ketika seorang pemimpin memilih untuk mendengar, ketika langkah kaki lebih berarti daripada sekadar janji, dan ketika ketulusan mampu menyentuh ribuan hati, inilah kisah Kang Deddy Mulyadi yang tak pernah biasa. Hanya di KFM Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga.